Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menyusun tujuan pembelajaran ke dalam sebuah alur. Disebut juga dengan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP sebenarnya memiliki fungsi serupa dengan silabus yang selama ini kita kenal. ATP merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu satu fase. Dalam menyusun ATP terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian, atau tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Pada tahap ini, kita dapat menggali kata kunci yang ada dalam CP. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Artinya, dalam menyusun ATP memang didedikasikan untuk memenuhi CP dalam satu fase dan tidak dapat diteruskan pada fase setelahnya. Yang ketiga, sama seperti saat memahami CP, alur tujuan pembelajaran juga perlu dikembangkan secara kolaboratif dengan guru satu fase. Misalnya, kolaborasi antara kelas 1 dan kelas 2 untuk fase A, atau kolaborasi guru matematika di kelas 7, 8, dan 9 untuk jenjang SMP. 4. Untuk alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya dikembangkan oleh pendidik yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. 5. Penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. 6. Metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pelajaran yang digunakan, misalnya dalam matematika. Penjumlahan dan pengurangan diajarkan lebih dahulu, baru pada konsep perkalian, atau mengajarkan penyusunan kalimat efektif dahulu, baru mengajarkan penyusunan paragraf pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketujuh, dokumen alur tujuan pembelajaran disajikan dengan sederhana dan langsung ke intinya, agar mudah dipahami oleh pendidik lain yang membaca. Jika satuan pendidikan mau memasukkan proses berpikir dalam menyusun ATP, bisa dijadikan sebagai lampiran. 8. Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan-urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. 9. Tujuan alur pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran tidak bercabang dan tidak meminta guru untuk memilih. Apabila ibu bapak menginginkan urutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka disarankan membuat alur tujuan pembelajaran lain urutan atau alur perlu jelas sesuai kebutuhan peserta didik, dan untuk itu kita dapat memberikan nomor atau kode. 10. Alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian CP, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran atau pedagogik dalam menyusun dan mengurutkan TP menjadi alur tujuan pembelajaran. Ibu bapak juga dapat memilih dan mengacu berbagai cara yang diuraikan dalam tabel berikut. Berikut adalah ilustrasi dari ATP, menggambarkan peta perjalanan yang akan dilalui peserta didik untuk menyelesaikan sebuah fase. Maka dalam perjalanannya, peserta didik akan melewati tujuan pembelajaran secara bertahap sampai nanti di ujung fase. Satuan pendidikan bisa memilih untuk menggunakan contoh ATP yang disediakan oleh atau memodifikasi ATP sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. ATP ini dikembangkan untuk setiap fase
terdiri atas 1 sampai 3 kelas. Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama, agar tujuan pembelajaran dapat disusun secara berkesinambungan. Dalam proses merancang pembelajaran, ibu dan bapak guru dapat memilih sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan contoh yang disediakan pemerintah di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, merancang sendiri berdasarkan CP. Nah, 3 pilihan ini memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk belajar menerapkan kurikulum Merdeka yang juga sesuai dengan proses belajar ibu bapak saat menyusun contoh ATP. Contoh ATP dapat dipelajari pada video berikutnya. Selamat belajar dan selamat mencoba.